Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Firmansyah Hanif. Dalam aksi nyata kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Ada 5 modul pelatihan pembelajaran. Yang ke-1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya berstandar pada perbuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus terlebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Pelajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua yaitu apa peran saya sebagai guru. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa anak-anak hidup pada tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menentukan kodratnya itu. Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Maka peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Kita tentu sudah sangat memahami konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dengan rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tentu tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Itulah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Setelah itu kita menuju yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian. Pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagian yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama, bahwa segala yang dipelajari pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam maupun yaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Asas kontinuitas merupakan pengembangan harus dilakukan dengan cara terus-menerus dan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari beberapa sumber. 3. Konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Sekarang di bagian keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi, yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujud tenaga, sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Diartikan sebagai sebuah misi mulia maupun melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi.
dan tujuan akhirnya seluruh konsep pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, efektif, kolaboratif, dan berpikir pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.